Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman guru, calon P3K guru? Baik, pada kesempatan kali ini saya akan men-share itu persyaratan umum untuk bisa melamar P3K guru ya. Nah, ini di sini ada di pasal 7 ya. Ini saya ambil dari Permenpan ya, nomor 20 tahun 2022. Nanti teman-teman bisa lihat filenya yang akan saya sediakan di link pada kolom komentar ya. Sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk terus mendukung channel saya dengan cara subscribe ya channel saya, dan like videonya jika kalian suka. Baik, pada pasal 7 ini dijelaskan pelamar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut. Nah, ini di pasal 4 ya, kita kembali dulu ke pasal 4 itu bunyinya apa? Nah, pelamar yang dapat melamar sebagai P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 terdiri atas kategori pelamar prioritas dan pelamar umum ya. Ini jadi ada dua kategori, pelamar prioritas dan pelamar umum ya. Terus apa yang dimaksud dengan pelamar prioritas ini ada di pasal 5, yaitu adalah pelamar prioritas sebagai dimaksud pada pasal 4 huruf A, terdiri dari prioritas 1, prioritas 2 dan prioritas 3 ya. Jadi untuk prioritas 1 ini adalah guru yang memenuhi nilai ambang batas atau passing grade pada tahun 2021, yaitu tadi dari guru THK 2, guru non ASN, lulusan PPG dan guru swasta ya. Ini terus yang dimaksud dengan pelamar umum itu adalah lulusan PPG yang terdaftar pada database ya. Berarti ini tidak harus masuk Dapodik ya, yang penting dia memegang sertifikat pendidik yang terdaftar di database kelulusan PPG ya. Lalu juga ada pelamar yang terdaftar di Dapodik ya. Jadi untuk pelamar umum ini ada dua, ada yang lulusan PPG, berarti tidak harus terdaftar di Dapodik, dan juga ada yang harus terdaftar di Dapodik ya. Jadi syarat minimal untuk mendaftar itu adalah selain punya sertifikat pendidik, yaitu adalah terdaftar di Dapodik ya. Nah, ini lalu kita bahas, yaitu adalah pelamar sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ya. Tadi yang dua kategori itu yang kategori prioritas dan kategori umum itu harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut. Nah, ini. Yang pertama adalah A itu adalah warga negara Indonesia. Nah, lalu usia paling rendah adalah 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun pada saat mendaftar ya. Jadi dihitungnya itu ketika kita mendaftar ya teman-teman ya, misalkan di bulan apa, berarti terhitung dari bulan itu. Lalu tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih ya. Ini jadi guru yang pernah ditindak pidana ya lebih dari 2 tahun ya, ini tidak bisa ya. Lalu tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil PPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota polisi negara Republik Indonesia, atau diberhentikan dengan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Nah, ini teman-teman ya, silakan teman-teman menganalisa sendiri ya. Lalu tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis ya. Jadi teman-teman tidak boleh menjadi anggota pengurus partai politik ya. Lalu memiliki sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 sesuai dengan persyaratan. Nah, ini jadi minimal teman-teman memiliki sertifikat pendidik ya, ini untuk pelamar umum ya. Untuk yang tidak terdaftar di Dapodik ya. Lalu juga kualifikasi minimal itu adalah sarjana atau diploma 4 D4 sesuai dengan persyaratan. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Surat keterangan berkelakuan baik, persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan ya. Ini. Lalu di sini juga ada ya untuk penyandang disabilitas ya.
Ya, ini teman-teman bisa baca di pasal 8 yang melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat disabilitasnya, menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik ya. Ini teman-teman ada 2 poin. Yang persyaratan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan verifikasi oleh panitia seleksi daerah ya, teman-teman ya. Dan yang ketiga adalah dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 panitia seleksi intasi daerah dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran okupasi atau tim penguji kesehatan. Oke, teman-teman, mudah-mudahan cukup memberikan refresh ya untuk teman-teman yang akan melamar P3K guru ya tahun 2022. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.